Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 28 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Selepas meninggalkan rumah Menik, Nando menyelinap di balik tembok yang mengelilingi rumah Aryo. Pikirannya dipenuhi strategi untuk melumpuhkan pergerakan pria itu. Namun pandangannya terhenti saat melihat sosok Saleha di halaman rumah. Wanita itu berdiri, memandang bingung ke arah sebuah paper bag yang tergeletak di depan pintu. Dengan gerakan ragu, Saleha membuka tas tersebut dan mendapati sebuah kotak cincin di dalamnya. Jemarinya gemetar saat mengangkat kotak itu. Matanya bertanya-tanya siapa yang meletakkan benda tersebut. Nando menyaksikan semua dari tempatnya. Dadanya berdegup keras melihat kebingungan Saleha yang tak tahu apa yang terjadi. Di tengah kecamuk pikirannya, Nando berjanji dalam hati. Ia harus segera kembali, tidak hanya untuk Saleha, tapi juga untuk Reza dan orang-orang yang selama ini ia sayangi. Ia sadar ada seseorang di luar sana yang menyamar sebagai dirinya, menciptakan kekacauan dengan dalih namanya. Nando tahu ini bukan hanya soal Aryo lagi, tetapi tentang menyingkap sosok yang berusaha mengambil alih identitasnya. Tekadnya menguat, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Saleha atau merebut apa yang menjadi miliknya. Waktunya semakin mendesak, dan ia tahu langkah berikutnya harus ia ambil dengan penuh perhitungan. Nando akhirnya menguatkan tekad untuk menyusup ke rumah Aryo. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki pekarangan yang gelap, berusaha menghindari perhatian para penjaga. Ia bergerak perlahan menuju kamar Aryo, membuka pintunya dengan kehati-hatian yang nyaris sempurna. Di dalam kamar, ia langsung menuju meja kerja. Laci demi laci, ia periksa dengan cepat, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Usahanya tidak sia-sia. Dari salah satu laci, ia menemukan sebuah foto seorang pria atau Yuda. Wajah itu asing bagi Nando, namun ia tahu foto itu penting. Ia menyimpan foto tersebut bersama beberapa barang lain yang tampak mencurigakan. Setelah selesai, ia meninggalkan kamar yang kini berantakan, memastikan tak ada waktu untuk membetulkannya. Beberapa saat kemudian, Aryo masuk ke kamarnya dan tertegun setelah melihat kekacauan yang terjadi. Perasaan kaget berubah menjadi amarah ketika ia menyadari ada barang yang hilang dari lacinya. Tanpa pikir panjang, ia memanggil security dengan suara menggelegar, memerintahkan mereka untuk segera menutup semua akses keluar dari komplek. Tangkap siapapun yang mencoba keluar, tegasnya penuh emosi. Security yang gemetar ketakutan segera bergerak mengikuti perintahnya. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Nando sudah lebih dulu melarikan diri, menyatu dengan kegelapan, membawa petunjuk yang mungkin akan mengungkap kebenaran. Setibanya di rumah Menik, Nando segera menunjukkan foto pria yang ia temukan di kamar Aryo. Ia menatapnya dalam-dalam, sembari mencoba merangkai potongan teka-teki yang belum utuh. Menik memperhatikan foto tersebut dengan seksama. Namun wajah pria itu tetap asing baginya. Meski demikian, firasat Menik mengatakan bahwa pria dalam foto itu pasti memiliki kaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan Aryo. Dengan penuh keyakinan, Menik mendesak Nando untuk segera menyelidiki identitas pria itu dan perannya dalam rencana busuk Aryo. Ia tahu ini adalah petunjuk penting yang tidak boleh diabaikan jika mereka ingin menghentikan Aryo dan membuka kebenaran yang tersembunyi. Sementara itu, di gedung kampusnya, Bara dan Saras duduk berhadapan dengan ekspresi serius. Bara menjelaskan kegelisahannya tentang Nando yang hingga kini masih dalam pencarian. Ada sesuatu yang janggal dan ia yakin kehadiran Nando palsu hanya sebagian kecil dari rencana besar yang dirancang oleh Aryo. Sementara itu, Saras mengangguk setuju.
Menyadari bahwa kejahatan Aryo selama ini semakin terkuak, mereka mencoba merangkai semua petunjuk yang ada, berharap menemukan celah untuk menghentikan Aryo dan menyelamatkan Nando yang asli. Namun dari balik rak buku perpustakaan, Gania dan Dita telah mendengar setiap kata yang terucap. Wajah Dita mengeras, menyadari bahwa rahasia besar mereka hampir terbongkar. Tanpa membuang waktu, Dita berencana melaporkan hal ini langsung kepada Aryo. Ia tahu situasi ini berbahaya, terutama karena kini semua orang mulai mencurigai bahwa Nando palsu sebenarnya hanyalah penyusup yang dikendalikan oleh Aryo. Dita melangkah pergi dengan tergesa, memastikan Aryo siap menghadapi kemungkinan terburuk. Di kamar yang tenang namun penuh ketegangan, Pak Rahmat duduk di tepi ranjang sambil mengerutkan kening. Sejak kehadiran Nando yang terlihat berbeda, naluri terusik. Ada sesuatu yang tidak biasa, namun ia tidak mampu sepenuhnya menjelaskan apa yang membuatnya merasa begitu. Saleha yang menyadari kegelisahan mertuanya segera menuntunnya ke kamar dengan hati-hati. Ia berbicara pelan, memintanya untuk beristirahat dan mengingatkan agar tidak menunjukkan kecurigaannya di hadapan Nando palsu, karena mereka telah diawasi. Pak Rahmat hanya mengangguk meski hatinya tetap dihantui rasa penasaran. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi pikiran itu terus berputar di kepalanya. Saat percakapan mereka berdua berlangsung, pintu kamar yang terbuka dengan suara pelan namun mengejutkan, sosok Nando palsu pun muncul di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan penuh selidik. Wajahnya yang menyeratkan kecurigaan membuat Saleha seketika gugup. Sementara itu, Pak Rahmat menatap pria itu dengan pandangan bingung bercampur curiga, meski ia berusaha tetap tenang. Di sebuah ruangan hangat, kebahagiaan memancar dari wajah Saleha dan Nando. Mereka berdiri saling berpelukan dengan air mata haru mengalir di pipi Nando. Setelah semua keraguan dan cobaan yang mereka lalui, Saleha akhirnya percaya bahwa pria di hadapannya itu adalah Nando yang asli. Suasana berubah tegang ketika Yuda tiba-tiba muncul dari tangga. Dengan langkah cepat dan tatapan tajam, ia mendekat sambil melontarkan tuduhan dengan nada penuh emosi. "Siapa kamu dan mengapa berani-beraninya mengganggu keluargaku?" ucapnya dengan nada keras. Nando yang mendengar pertanyaan itu justru balik bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun tidak ada waktu untuk basa-basi, dalam sekejap Nando langsung menyerang Yuda. Dani yang berada di dekat mereka segera membantu dengan menahan tangan Yuda ke belakang, memberi Nando kesempatan untuk bertindak lebih jauh. Tanpa ragu, Nando menarik topeng yang dikenakan oleh Yuda, memperlihatkan wajah aslinya yang selama ini tersembunyi. Semua kebohongan akhirnya terungkap. Sosok Yuda yang selama ini menyamar terbukti menjadi dalang di balik banyak kekacauan. Kebenaran yang selama ini ditunggu-tunggu kini berada di depan mata, membawa rasa lega sekaligus kemarahan bagi Nando dan Saleha. Hari itu, tirai kebohongan akhirnya runtuh, membuka jalan untuk melangkah ke babak baru perjuangan mereka.